Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu tidak lupa pada saat ini adalah bulan Desember. Tentu kami ucapkan selamat Natal. Selamat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kita percaya kelahiran Yesus dalam hidupmu memberi kekuatan dan memberkati kehidupan kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Allah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami mendengar renungan firman-Mu. Pada hari Natal ini Tuhan, kami boleh rasakan hadirat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang Allah dalam kehidupan kami. Kami akan dengar firman-Mu jadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bahas tema renungan pada pagi hari ini adalah kehadiran Allah dan penyertaan Allah di tengah masa kegelapan. Sekali lagi, kehadiran Allah dan penyertaan Allah di masa kegelapan. Kalau saat ini saudara dan saya, kita ada ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan langsung baca ayat pokok kita pada pagi hari ini dalam Lukas 1 ayat 28 berbunyi, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Haleluya. Kami percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat khotbah di dalam Lukas 1 ayat 28, ini membahas tentang bagaimana Maria dipilih Allah karena kasih karunia-Nya. Maria menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Dan Maria menerima baik kehormatan maupun celaan yang akan dialaminya. Tetapi Maria disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kehadiran Yesus menolong kehidupan setiap umat manusia. Kalau kita melihat di dalam khotbah tentang bagaimana kehadiran Allah dan penyertaan Allah dalam masa kegelapan, tentu kita bisa membahas banyak hal. Ya, pertama, Allah selalu hadir dan menyertai kita. Yang kedua, Allah mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Dia katakan menyertai engkau. Allah meminta kita melalui tantangan kehidupan, bukan untuk menghindari, saudara. Bahkan Allah akan memberikan penghiburan dan kekuatan yang lebih besar dari taupan apapun juga. Dan Allah yang luar biasa sanggup mengubah kegelapan menjadi terang. Beberapa hal yang dapat dibahas tentang kehadiran Allah dan pernyataannya dalam masa kegelapan. Firman Allah katakan yang pertama, penyertaan Allah dalam tantangan kehidupan. Pertama, Allah menyertai kita dalam kesulitan hidup kita. Apapun keberadaan saudara, kitab Yesaya menjelaskan, menyatakan janji Allah dikala mereka menyeberangi air. Kalau kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan, penyertaan Allah yang sangat luar biasa. Maka firman Allah katakan Allah menyertai kita dalam kesulitan hidup kita.
Apapun hidup saudara, kesulitan saudara, firman Allah katakan sangat jelas saudara, bahwa ketika kita menyeberang melalui air, Tuhan akan menyertai engkau. Melalui sungai, melalui api, dan berbagai permasalahan seperti bangsa Yehuda ketika berada pada masa pembuangan di Babel, jauh dari tempat asal mereka, dan Allah tetap beserta umatnya dalam tekanan kehidupan. Begitu pula ketika berada di dalam tekanan hidup, mungkin masalah pendidikan anak-anak kita, atau di dalam dunia kerja, relasi dengan sesama, atau tekanan hidup lainnya. Firman Allah katakan Allah tetap menyertai umatnya. Dimanapun saudara berada, Tuhan Allah akan menyertai saudara. Dan pada hari Natal ini, Dia lahir, Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara. Dia menyertai saudara dalam tekanan hidup apapun juga. Bahkan yang kedua, Allah tidak menghilangkan tantangan kehidupan. Tantangan tetap ada saudara. Ketika Allah beserta umatnya, penulis kitab Yesaya tidak menyatakan bahwa bangsa Yehuda bisa kembali dengan mudah ke tanah mereka. Tapi masih ada air sungai dan api yang menghadang mereka. Sama seperti kondisi hidup saudara. Terasa mungkin air itu basah, masih terasa basah. Tetapi firman Allah katakan Dia tetap menyertai. Dia terus kita hadapi tantangan tersebut. Apapun tugas-tugas ujian saudara, beraneka ragam, permasalahan hidup kita, persaingan kerja, apa saja terjadi dalam hidup kita. Tapi firman Allah katakan, Allah tidak menghilangi tantangan kehidupan, tapi tantangan itu masih ada. Tapi Dia tetap menyertai engkau dan Dia menyelamatkan saudara. Bahkan ketiga dikatakan, Allah meminta kita tetap melalui tantangan tersebut, bukan untuk menghindari. Apapun badai dalam kehidupan saudara, tekanan hidup, tetap kita harus hadapi. Bukan kita menghindari saudara. Ketika kita melalui air, terlebih sungai-sungai, Allah berjanji kita tidak akan hanyut. Kita tidak akan terbawa hanyut. Tetapi kita tetap merasakan ada basah dan merasakan derasnya arus sungai tersebut. Tapi Tuhan jaga supaya saudara tidak hanyut. Begitu pula ketika kita melalui api, Allah berjanji kita tidak akan hangus terbakar. Tetapi kita tetap merasakan ada rasa panas dari api tersebut. Hal yang sama terjadi dalam tantangan kehidupan saudara dan saya. Mungkin masih ada rasakan permasalahan, tetapi Tuhan katakan Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara. Dia akan tetap membawa saudara menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa. Tekanan hidup manusia setiap saat ada. Tetapi kita percaya firman Allah katakan Allah menyertai kehidupan saudara. Natal ini menjadi kabar kesukaan, kabar sukacita, damai sejahtera dari Allah. Dan kita percaya Roh Kudus terus bekerja dan memberi kehidupan buat saudara dan saya. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Dia akan menolong hidup kita. Dan biarlah damai Natal ini, berkat Natal ini buat saudara, ini memampukan saudara dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan. Biarlah dalam Natal ini Allah memelihara dalam masa-masa kegelapan. Apapun juga permasalahan saudara, Dia pasti pelihara saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami telah mendengar renungan firman Tuhan. Pemeliharaan Allah dalam masa kegelapan, Allah pasti menolong kami. Kami percaya Natal ini akan membawa damai sejahtera dan berkat. Bahkan jawaban Allah selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas.
Biarlah Tuhan memberkati hidup saudara. Amin. Juru selamat